Kalau boleh saya ibaratkan, harta itu ketika turun, lapisan pertamanya itu racun, lapisan keduanya itu madu. Kapan kita akan mendapatkan madunya dari harta kita? Kalau kita sudah mengeluarkan lapisan pertamanya, yang kita lepaskan itu yaitu adalah racunnya. Baru kita mendapatkan madu dari rezeki yang kita peroleh. Makanya kemarin kita tentunya memahami betul bahwasanya sedekah itu pada dasarnya bukan sebuah syariat yang sifatnya membebani. Tapi sesungguhnya sedekah itu merupakan bahasa kasih sayang yang datang dari Allah supaya setiap manusia tidak diperbudak dengan dunia. Kita tidak bisa membayangkan kalau dalam kehidupan kita diberikan dunia, lalu tidak ada kewajiban untuk memberikan zakat. Lalu tidak ada keutamaan ketika memberikan sedekah. Maka tentunya setiap orang akan tersengat dengan dunia dan akhirnya dia gandrung dengan dunia dan mungkin mati dengan mencintai dunia yang terus dia kumpulkan. Maka sedekah itu bukan syariat yang sifatnya membebani, tetapi sedekah itu merupakan sebuah syariat yang sifatnya supaya manusia tidak terjerat kepada sebuah cinta kepada dunia, maka Allah membuatkan jalur-jalur untuk mengeluarkan dunia yang bisa jadi. Kalau kita tidak mengeluarkan apa yang harus kita keluarkan dari zakat dan infak dan sedekah, maka justru harta itu menjadi racun bagi kita ketika kita tidak mengeluarkan. Tentunya kita juga telah mempelajari bahwasanya harta itu ketika diturunkan oleh Allah memiliki dua lapisan. Lapisan yang pertama itu kotor sekali dan harus segera dikeluarkan. Kalau lapisan itu yang pertama tidak kita segera keluarkan, ketika kita terus memegang lapisan pertama pada dunia yang Allah berikan kepada kita, justru feedbacknya itu akan menimbulkan mudarat pada kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita. Tapi ketika kita memberikan lapisan yang pertama kepada orang yang berhak, karena memang sejatinya lapisan yang pertama pada harta kita itu bukan milik kita. Kita itu pemilik pada lapisan yang kedua. Lapisan yang pertama kita keluarkan kepada mereka yang berhak, karena itu adalah harta mereka yang dititipkan melalui kita. Maka siapapun yang mereka telah mengeluarkan lapisan pertama pada hartanya, maka dia akan memegang lapisan yang kedua pada hartanya dengan cara yang bersih. Ketika lapisan pertama telah diberikan kepada yang berhak memiliki lapisan yang pertama pada harta kita. Ibu dan bapak, seluruh para santriwati nanti, kalau tiba-tiba mendapatkan rezeki, tiba-tiba rezekinya ditaksir sampai 100 juta. Lapisan pertama pada 100 juta itu bukan milik kita. Dan lapisan ini harus dilepaskan. Kalau tidak, feedbacknya, akibatnya akan kembali menjadi sebuah penyakit untuk kita. 100 juta itu harus dikeluarkan segera. Entah 5 juta, entah 10 juta, entah 15 juta dikeluarkan. Untuk kita berikan kepada yang berhak. Ketika kita menahannya pada setiap harta itu, lalu pada lapisan pertama ketika kita tidak mengeluarkan dan tidak memberikan kepada yang lain, maka justru itu akan berakibat buruk karena lapisan pertama itu akan merusak pada keberkahan harta pada lapisan kedua yang ada. 100 juta tidak dikeluarkan 10 juta, tidak dikeluarkan 5 juta atau tidak dikeluarkan 15 jutanya. Justru itu yang akan merusak sisanya. Akan merusak 85 juta yang kita peroleh dan kita dapatkan. Akhirnya tidak bisa memberikan kebaikan ketika yang 80 juta atau 85 juta itu tidak kita berikan kepada yang lainnya. Akhirnya tidak memberikan kebaikan kepada keluarga kita, tidak memberikan kebaikan untuk kita. Dan bisa jadi itulah yang akan menimbulkan berbagai macam masalah pada kehidupan kita. Itu yang akan menimbulkan berbagai macam masalah pada kehidupan kita. Makanya Imam Ibnu Rajab itu pernah mengatakan sebuah kalimat yang patut untuk menjadi sebuah perenungan untuk kita. Wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atum ba'daha. Balasan atas setiap keburukan itu selalu keburukan setelahnya. Jadi kalau ada orang ketika dia melakukan keburukan, dia menahan lapisan pertama pada dunianya dan tidak dia berikan kepada yang lainnya, keburukan itu tidak akan berdiri sendiri. Keburukan itu akan menimbulkan keburukan setelahnya. Makanya Allah menyampaikan wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Makanya Allah menyampaikan barang siapa yang dia bakhil wastaghna dan merasa cukup wa kadzdzaba bil husna dan dia mendustakan kabar surga
fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan sulitkan jalan kehidupan mereka. Dan itu dimulai dari sebuah perilaku yang disebut wa amma man bakhila wastaghna, yaitu orang yang bakhil. Ketika mereka menahan harta mereka dan tidak memberikan hartanya kepada orang yang sejatinya lebih berhak pada lapisan pertama pada hartanya. Jadi sekali lagi, kalau ada di antara kita dapat 100 juta, dapat 200 juta, maka sesungguhnya 5 jutanya atau 10 jutanya itu merupakan bagian yang harus kita sedekahkan. Itu lapisan pertama, itu bukan milik kita. Dan sejatinya memang lapisan itu kalau kita pertahankan justru menjadi bumerang untuk kita. Dia bisa menjadi racun. Kalau boleh saya ibaratkan, harta itu ketika turun, lapisan pertamanya itu racun. Lapisan keduanya itu madu. Kapan kita akan mendapatkan madunya dari harta kita? Kalau kita sudah mengeluarkan lapisan pertamanya. Yang kita lepaskan itu, yaitu adalah racunnya. Baru kita mendapatkan madu dari rezeki yang kita peroleh.